Hah? Udah biarin nggak apa-apa. Hah? Tuh, op, op. Nah. Ini miring dah, Bi. Oh, miring kan? Mau direkam ya? Nah, udah op. Udah lah. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa li baiti bismillah hadratin ashabi Rasul ajma'in. Tabi'ina wa tabi'ina wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wal awliya salihin wal amal amil min al muhaddisin al fasirin wa fuqaha musnifina baina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa nakhus wa hasatina hadratin muslimin karamiyah. Wa ila hadratin muassisina hurjul huda pondok pesantren Rasul. Allahumma aftah qulubana futul arifin salihin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahli al-'ilm wal khair wa taj'alna wa ya min ahli jawdar. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u bil yakhsha wa 'amalin yanfa'u du'an yasma'. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Soal madza yajuzu fi haqqil anbiya'i alaihimus salam. Ada yang nggak bawa pulpen? Nih, saya kasih pinjam. Balikin ya. Saya beli sengaja nih, takutnya nggak bawa pulpen. Siapa? Sini maju. 1, 2, 3. Balikin ya. 3 ya. Hah? Tirta, sini Tir. 3. 4 ya, 4 ya. Pokoknya balik 4 aja. Kalau nggak balik satunya 3.000. 3 kali 4 12.000 ya. 3, 4. Jadi al ilmu itu sayyidun ya. Wal kitabatu qayyiduhu. Apa itu? Ilmu adalah bagaikan hewan buas ya. Jadi harus diikat. Nah, ikatannya itu apa? Ditulis dengan ditulis gitu. Madza yajuzu fi haqqil anbiya'i? Madza ya. Madza yajuzu ya. Madza apa yang boleh ya. Madza yajuzu. Saya bingung kalau maknain bahasa Indonesia tuh. Langsung aja ya. Madza yajuzu, apa yang boleh. Langsung aja ya gitu ya. Hah? Enggak tahu halaman berapa? Kan beda halamannya. 23. Madza yajuzu, apa yang boleh fi haqqil anbiya'i, di dalam haknya para nabi. Jadi ini sifat jaiz ya. Kemarin kan sudah sifat mustahil dan sudah sifat wajib. Jawab, ya juzu boleh. Ya juzu boleh. Ya juzu boleh alal anbiya'i, terhadap para nabi. Alal anbiya'i, terhadap para nabi ya. Alaihimussalam. Apa yang boleh? Apa wuqu'ul a'radi ya. Apa wuqu'ul a'radi terjadinya sifat-sifat yang baru.
terjadinya sifat-sifat yang baru atau mengalami sifat yang a'rad gitu. A'rad itu yang baru. Al-basyariyati yang apa ya? Yang dari segi apa ya? Kang Bongso Basyaria kalau bahasa ini ya mah. Al-basyariyati yang basyaria aja dah, yang basyaria atau yang manusia gitu, yang bersifat manusia. Al-basyariyati yang bersifat manusia gitu. Artinya Nabi pun sama seperti manusia-manusia yang lain mengalami a'rad gitu. Allati la tuaddi, yang mana tidak mendatangkan allati la tuaddi, yang mana tidak mendatangkan ila naqsin, kepada kerendahan atau kekurangan. Ila naqsin, kepada kerendahan atau kekurangan. Ayo manain, tadi udah dikasih pulpen juga. Galang, jangan ngumpat. Maju. Kalau ngaji tuh yang kelihatan gitu sama ustadznya gitu loh. Fi marotibihim, di dalam pangkatnya ambia. Fi marotibihim, di dalam pangkatnya ambia. Fi marotibihim, di dalam pangkatnya ambia al-aliyati yang luhur. Al-aliyati yang luhur. Kal akli, seperti makan. Kal akli, seperti makan. Wasyurbi, dan minum, ya. Wal ju'i, dan apa ju'? Lapar aja tahu. Ada nih, ayahnya, orang tuanya ada namanya Ju nih, ada. Ya kan? Melas tuh. Juju, apa siapa? Siapa? Wal atshi, dan apa Aus. Jangan coret-coret. Astagfirullah. Wal atshi, dan haus, ya. Haus, ya. Wa'tiro'il harri, ya, dan merasakan panas. Ya. Wa'tiro'il harri, dan merasakan panas. Saya minum ya kopinya ya. Wal barodi, dan apa barod? Dingin. Udah pinter-pinter. Wat ta'abi, dan ta'ab. Wat ta'abi, la tarum ilman wa tatrukat ta'ab, ya. Ada kaidah begitu. Ta'ab itu kesusahan. La tarum ilman wa tatrukat ta'ab. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu besertaan kamu meninggalkan kesusahan gitu. Jadi nuntut ilmu itu harus susah payah gitu. Jadi harus ada cerita kesedihan di dalam proses menuntut ilmu. Saya udah sering cerita ya, kesedihan saya di pondok gimana. Warrohati, dan istirahat ya. Warrohati, dan istirahat. Wal marodi, dan sakit. Kenapa? Iya, wal marodi, sakit. Ente nanya nulis kagak? Botak. Rambutnya botak apa gimana sih? Kok? Wasihati, dan sehat ya. Wasihati, dan sehat. Wa mislu dzalika, dan seperti halnya di atas ya.
Wa mislu dzalika, dan seperti halnya di atas dari makan, minum, lapar, haus ya, panas, dingin, susah ya. Begitu juga at-tijaratu ya, yaitu apa tijaroh? Berjualan ya. Tajir tuh orang yang berjualan. At-tijarah dari kata. Jadi kalau sekarang kan bahasa sekarang kan orang tuanya tajir. Tajir tuh orang yang jualan gitu. Karena memang kalau emang pengen kaya itu harus jualan gitu. Tajir. Orang tuanya tajir dia gitu. Tajir itu bukan orang kaya, padahal orang jualan gitu. Pengusaha, tajir itu. Oh, tajir nih. Iya, tajir gitu. Kalau sekarang kan tajir tuh orang kaya ya. Oh, orang tuanya tajir dia gitu. Gak tahu nih tajir kaya apa tajir jualan gitu. Tajir jualan. Kalau bahasa Arab tajir itu artinya orang yang berjualan. Wa tijaratu, dan berjualan, wal ihtirafu, dan pekerjaan ya. Wal ihtirafu, dan pekerjaan. Ya. Wal ihtirafu, dan pekerjaan bi hirfatin ya, dengan satu pekerjaan, bi hirfatin, dengan satu pekerjaan, minal hirofi, dari beberapa pekerjaan. Minal hirofi dari beberapa pekerjaan. Jamak ya. Ini jamak apa ini? Hirof. Jamak taksir. Ma huwal jam'ut taksir. Apa ini namakan jamak taksir? Apa? Radit, kamu aja. Jamak taksir apa, Rafa? Apa jamak taksir definisinya? Neng. Enggak, definisi jamak taksir apa? Jamak yang pecah ya. Pecah dari apa? Dari bentuk mufradnya, tidak beraturan ya. Contohnya apa? Contohnya kitabun ya, satu kitab. Kalau kutubun beberapa kitab. Nah, itu kan pecah tuh. Yang tadinya kaf, ta, alif, ba. Itu mufrad. Terus menjadi jamak, kaf, taba langsung, kutubun gitu. Yang tadinya kitabun menjadi kutubun, itu pecah, tidak beraturan. Beda dengan jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Jadi benar-benar selamat dari bentuk mufradnya. Hanya ketambahan wawu dan nun dan ya dan nun ketika nasab dan rofa dan nasab, atau dan ya rofa dan nasab, wawu dan nun gitu ketika jamak mudzakkar salim. Ya. Jadi gampang ya. Gampang mencirikannya gitu. Minal hirafi, dari beberapa pekerjaan, allati laisat, yang mana tidak ada di dalam pekerjaan ya. Yang mana tidak ada di dalam pekerjaan. Rai, dari tadi nih, Rai nih, saya suruh maju nih, Rai. Sini. Dari tadi pisah, duduknya pisah. Ente pisah. Sini di depan. Dari tadi saya perhatiin. Allati laisat, yang mana tidak ada di dalam pekerjaan, dan niatan ya. Kenapa dan niatan? Itu dan niatan, jadi khobarnya siapa dan niatan? Ayo coba dipikir. Laisa ya. Karena laisa itu akhwatnya kana ya. Itu dan niatan hina ya. Itu dan niatan hina. Li'annahum, karena sesungguhnya anbiya ya, atau para nabi. Li'annahum, karena sesungguhnya anbiya atau para nabi itu basyarun ya, manusia ya. Itu basyarun, manusia. Itu basyarun, manusia. Ya juzu boleh. Alaihim, terhadap anbiya. Ya juzu boleh alaihim, terhadap anbiya. Opo ma sesuatu ya. Ma sesuatu, ya juzu yang boleh. Alal basyari, terhadap manusia. Mimma, dari sesuatu.
La yu'addi, yang tidak mendatangkan. La yu'addi, yang tidak mendatangkan. Ila naqsin, kepada kerendahan. Ila naqsin, kepada kerendahan. Jadi ada soal di sini, apa sih yang boleh terhadap haknya para nabi itu? Jawab, ya juzu al anbiya'i alaihi salam wuqu'ul a'rodi al basyariyati. Jadi boleh juga terhadap para nabi, yaitu adanya sifat-sifat yang baru yang bersifatan kayak sifat manusia biasa kayak kita gitu. Tapi sifat itu tidak mendatangkan kepada kerendahan atau kekurangan daripada pangkatnya para nabi gitu ya. Seperti makan, minum ya, terus lapar, terus haus dan panas ya kan, terus dingin, kesusahan ya. Bagaimana para nabi kesusahan pas zaman dulu ya, istirahat, sakit ya, dan sehat. Dan juga para nabi juga boleh untuk berjualan ya, untuk kerja itu boleh gitu. Jadi nabi pun kerja ya, kita juga harus kerja gitu ya kan. Yang mana pekerjaan itu tidak hina ya. Ya kalau sekarang pekerjaan yang hina itu apa sih? Nah itu atau manusia itu silver. Li'annahum, ya karena mereka pun boleh adanya sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia, yang mana sifat tersebut itu tidak mendatangkan ke kerendahan daripada pangkat kenabiannya tersebut gitu. Nah ini sifat jaiznya. Yaitu apa sifat jaiznya kalau dari simpulkan, al-a'radu basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah gitu ya. Itu ya. Panjang sifatnya. Al-a'radu basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim aliyah gitu. Jadi kalau misalkan ditanya apa sifat jaiz bagi para nabi, ada berapa? Ada satu. Apa itu? Al-a'radu basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim mul aliyah gitu. Panjangnya. Kayak sifat jaiznya bagi Allah juga kan panjang gitu. Soal, mal hikmatu fi luhuqil amrodi wallami bil anbiya alaihimus salatu wassalam. Soal apa hikmah? Soal apa hikmah fi luhuqil amrodiyah, di dalam datangnya kesakitan ya, di dalam datangnya kesakitan atau merasakan kesakitan gitu, di dalam merasakan kesakitan walami dan penderitaan ya. Nabi kan, para nabi kan kita tahu para nabi hidupnya menderita ya. Bil anbiya'i, kepada para nabi gitu. Jawab, al hikmatu fi luhuqil amrodi, hikmah merasakannya penyakit ya. Hikmah merasakannya penyakit walami dan penderitaan. Walami dan penderitaan bil anbiya'i, kepada para nabi. Bil anbiya'i, kepada para nabi alaihi musallatu wassalam. Ma'akaunihim, besertaan adanya anbiya. Ma'akaunihim, besertaan adanya anbiya itu khairul bariyati ya.
Kapan? Itu khairul bariyati sebagus-bagusnya kebebasan ya. Itu khairul bariyati sebagus-bagusnya kebebasan wa kauni sahatihim dan adanya pelataran tuh apa sih makna pelataran? Wa kauni sahatihim dan adanya kehidupannya para nabi ya, dan adanya kehidupannya para nabi minal uyubi dari beberapa penyakit ya, minal uyubi dari beberapa penyakit atau kecacatan, itu bariyatan bebas ya, itu bariyatan bebas. Ada lagi nih ayahnya namanya Bari, siapa? Abdul Bari namanya. Ayyazuma ya, menjadi apa, mulia atau agung ya. Ayyazuma menjadi mulia, ajruhum ya, pahalanya anbiya, ajruhum pahalanya anbiya. Wayadharo dan menampakkan ya, wayadharo dan menampakkan fi taatillahi di dalam taat kepada Allah, fi taatillahi di dalam taat kepada Allah. Wayadharo apa yang jelas, sabatuhum ya, keteguhannya anbiya, sabatuhum keteguhannya anbiya. Wasabruhum dan kesabarannya anbiya, wasabruhum dan kesabarannya wali ajli anta ta'asa ya, dan karena dibuat contoh ya, wali ajli anta ta'asa dan karena dibuat contoh, bihim dengan anbiya, bihim dengan anbiya, annasu manusia. Idza halla ketika terjadi, idza halla ketika terjadi, bihim kepada annas, idza halla ketika terjadi bihim kepada annas, al bala'u cobaan, al bala'u cobaan, wal ya'su dan apa namanya, putus asa. Wal ya'su dan putus asa. Wa ya'lamu dan mengerti para nabi ya, dan para nabi mengerti, wa ya'lamu dan para nabi mengerti. Canda mulu nih. Rere, majuan. Itu sih siapa namanya?
Ki. Bisik kah? Wa ya'lamu dan pada ngerti Nabi anad dunya sesungguhnya dunia ya. Anad dunya sesungguhnya dunia itu daru balain ya. Desanya cobaan atau tempatnya cobaan ya. Itu daru balain desanya cobaan atau tempatnya cobaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Nah itu ya. Liyabluwakum untuk dicoba kalian semua. Ayyukum ahsanu amala. Tetapi bisa nggak dalam cobaan ini kita tetap berbuat baik? Ahsanu amala. Bisa nggak? Bisa, cuman susah. Susah tapi bisa gitu. Gampang-gampang susah. Mana tuh? Wamtihanin dan ujian ya. Dan dasarnya ujian atau tempatnya ujian gitu. Kalau kata Sabrang anaknya Cak Nun ya, hidup itu adalah penderitaan. Mau makan, kita harus ngambil nasi dulu. Mau ngopi, kita harus nyeduh air dulu, masak air dulu. Jadi nggak ada yang instan. Mau makan mie gacoan, harus ngantri dulu. La daru ikromin ya, bukan tempat kemuliaan. La daru ikromin bukan tempat kemuliaan. Ya, betul. La daru ikromin bukan tempat kemuliaan. Wa ihsanin. Dan bukan tempat kebaikan. Ya. Masih dari tadi ya Allah Gusti. Wali Allah yang takidah ya. Ini. Wali Allah yang takidah dan ketika tidak meyakini wali Allah yang takidah dan ketika tidak meyakini al-huluhiyata ya. Al-huluhiyata akan sifat ketuhanan. Al-uluhiyata akan sifat ketuhanan. Ahadun, sopo ahadun seseorang. Sopo ahadun seseorang. Fihim di dalam para nabi ya. Fihim di dalam para nabi. Idza ro'a ketika melihat ya. Ketika melihat ahad ya atau ketika seseorang melihat idza ro'a ketika melihat seseorang atau seseorang al-mu'jizati. Nah, ini al-mu'jizati ini kalimat apa ini? Al-mu'jizati kalimat apa? Isim atau fi'il atau huruf? Isim. Tandanya apa isim? Alif lam. Bentuknya apa ini? Mufrad, jama atau tasniyah? Hah? Jama apa? Jama muannas salim. Ketambahan alif dan dikala apa? Dikala khofad atau jer ya. Al-mu'jizati akan mu'jizat al-bahirot tak ya. Yang menakjubkan ya. Al-bahirota yang menakjubkan. Tadharu maka muncul mukjizat ya. Tadharu maka muncul mukjizat ala aidihim terhadap tangannya ambia ya. Ala aidihim terhadap tangannya ambia wa ya'lama
dan mengetahui ahad, wa ya'lama dan mengetahui ahad, anna dzalika ya, akan itulah apa namanya? Rasa sakit ya. Akan itulah rasa sakit, cobaan gitu ya kan, ujian gitu. Itu bi iradatillahi ya, dengan kehendaknya Allah ya. Dengan kehendaknya Allah gitu. Jadi diharapkan dengan ngaji tauhid ini keyakinan kita, akidah kita itu semakin kuat gitu. Bahwa Tuhan kita adalah Allah, Nabi kita itu Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad gitu. Apapun yang terjadi itu kehendaknya Allah gitu kan. Tapi ketika manusia itu berbuat baik itu maka datangnya dari Allah, dan ketika manusia berbuat jelek atau keburukan atau maksiat itu datangnya dari diri kita sendiri. Itulah keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Masalahnya ada yang berkeyakinan segala bentuk perbuatan apapun, baik buruk bentuk pekerjaannya manusia atau perbuatannya manusia itu dikembalikan kepada Allah, dan itu merupakan keyakinannya Mu'tazilah. Bi iradatillahi, dengan kehendaknya Allah, wa khalqihi, dan apa namanya? Makhluknya Allah atau ciptaannya Allah. Laisa, tidak ada ya. Laisa, tidak ada, ghairu, selainnya ya. Jadi memang dengan kehendaknya Allah semuanya. Jadi kalau misalkan kalian punya keahlian, punya skill, terus kalian dipuji ketika kalian mau merasa sombong, itu cara untuk menafikan atau menghilangkan sifat sombong itu ya, ini bukan saya yang mengerjakan gitu, tapi ini datangnya dari Allah. Alhamdulillah saya diberikan kebiasaan seperti ini sehingga saya sedikit bermanfaat untuk teman saya, untuk guru saya, untuk kiai saya gitu. Jadi jangan sombong, semakin merendah seharusnya. Wa annahum, dan sesungguhnya anbiya ya. Wa annahum, dan sesungguhnya anbiya gitu. Biasanya kalau orang yang punya keahlian itu nanti ada sifat star syndrome ya. Star syndrome tuh apa namanya? Dia belum saatnya di puncak tapi udah di puncak gitu. Jadi sifat-sifat ujub, sombong dan yang lainnya tuh menghantui dirinya gitu. Jadi dinasihatin tuh mental gitu. Kayak dulu ada kan bintang sepak bola Yamin Yamal itu kan. Bayangin, Yamin Yamal umur 18 tahun udah masuk skuad timnas Spanyol. Dia tuh pernah star syndrome. Kenapa? Kenapa? Iya. Mana ini? Wa in azuma ya. Dan ketika besar atau ketika agung, wa in azuma, dan ketika besar ya, opo qadruhum ya, pangkatnya ambia ya. Opo qadruhum, pangkatnya ambia, wajalla, dan agung ya. Wajalla, dan agung, amruhum, perkaranya ambia, amruhum, perkaranya ambia. Tuh kan sini udah jelasin tuh. Amruhum, perkaranya ambia, fahum, maka
Fahum maka para nabi ya. Fahum maka para nabi. Fahum maka para nabi itu abidun ya, tetap hamba statusnya gitu. Tetap hamba gitu. Ya kalian juga ketika keluar dari sini ya, kalian nanti jadi orang besar ya. Amin dong. Amin. Itu dong. Ketika kalian keluar dari sini, kalian jadi orang besar, kalian udah jadi ustazah atau ustadz atau guru atau dosen atau yang lain, kalian sowan sama Abu, sama Ustadz Faisal, sama Umi, sama Bunda, kalian tetap sebagai santri dulu gitu loh. Jangan mentang-mentang kalian udah ini itu, kalian udah merasa sombong. Jangan ya. Ini sama tuh. Fahum abidun, tetap sebagai hamba gitu, walaupun Nabi sudah mempunyai mukjizat, sudah mempunyai keistimewaan gitu. Ajizun ya, dan juga orang yang lemah tuh. Ajizun, dan juga orang yang lemah. Ajizun, dan juga orang yang lemah ya. Anjal bin naf'i ya, untuk menarik kemanfaatan. Untuk menarik kemanfaatan. Wadaf'id dorori, dan menolak bahaya gitu. Ya Nabi nggak bisa gitu. Tiba-tiba menolak bahaya gitu. Tetap lemah dia. Tetap kena musibah, tetap kena cobaan, tetap kena bahaya gitu kan. Nah itu ya. Sini soal yang ke berapa ini? Selanjutnya yaitu apa hikmah datangnya sakit dan penderitaan kepada Nabi? Jawabnya yaitu hikmah datangnya penyakit. Hikmah datangnya penyakit dan kesusahan atau penderitaan kepada para nabi yaitu besertaan dengan adanya sebaik-baiknya pembebasan dan juga kehidupannya para nabi itu tidak lepas daripada al-uyub ya. Ya. Tapi daripada al-uyub itu nantinya akan mendapatkan pahala yang besar ya, dan juga nantinya akan semakin tampak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita enggak, kadang dikasih cobaan sedikit tuh kadang ya Allah gitu. Kadang ngerasa enggak adil ya. Jadi kita tuh ngaji ini tuh harus belajar gitu. Maksudnya Nabi pun seperti itu gitu. Dan juga menambah keteguhan hatinya gitu ya kan. Dan juga menambah sifat sabarnya gitu ya kan. Makanya wali ajli antata'asa bihim annasu idza halabihim albala'u ya. Nah, malah ya, apa maksudnya untuk menjadikan contoh gitu. Manusia tuh melihat para nabi gitu. Ketika terjadi cobaan atau penderitaan itu sesungguhnya manusia tuh harus melihat bahwa dunia itu ya tempatnya cobaan gitu. Sekelas nabi pun dikasih cobaan gitu, apalagi kita umatnya gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi masalah itu ada dua ya, cobaan itu. Kalau kalian punya masalah, masalah itu ada dua ya. Ada yang masalah bisa diselesaikan dan ada yang masalah tidak bisa diselesaikan. Masalah yang bisa diselesaikan, yang nggak usah dipikirin kan masalah bisa diselesaikan. Ya. Yang kedua, masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nggak usah dipikirin juga ini, kan nggak bisa diselesaikan masalahnya. Artinya apa? Artinya ketika ada masalah tetap tenang, berpikir secara jernih gitu maksudnya gitu. Jangan puyeng gitu. Tetap aja puyeng sih ya. Itu ya. Tadi udah dijelasin itu. Anad dunya daru balain wa imtihanin wala daru ikramin wa ihsanin wa alla yang takira al huluya. Jadi ketika orang tidak meyakini sifat ketuhanan, maka lihatlah gitu. Lihatlah seseorang tersebut itu kepada mukjizatnya para nabi yang menakjubkan seperti itu gitu maksudnya. Jadi artinya kita benar-benar dicoba sama kehidupan, lihatlah para nabi pun bisa melewatinya gitu. Kita sebagai umatnya pun pastinya bisa gitu maksudnya gitu.
Soal ma khulasatu ma yajibu an na'taqida fi haqqil anbiya alaihi musallatu wassalam. Soal apa ringkasan yang wajib kita yakini atau rangkumannya? Enak, mantap. Kalau makanan, minuman enak dimakan, gak enak diem gitu. Gak usah komen, kasihan makanannya, kasihan minum. Soal makhluk apa tadi? Apa ringkasan yang wajib kita ketahui pada haknya para nabi ya? Pada haknya para nabi. Jawab, na'taqidu apa? Oh iya, siap. Siap bosku. Si itu enggak ada yang enggak sekolah itu. Siapa nih? Salwa mana? Oh, sakit. Sembilangan. Oh, mimisan. Ada P3 kan di pondok ada P3 kan? Kamu kesehatannya? Siapa? Oh, Rofa. Jawab na'taqidu. Kita meyakini ya. Anak cowok, manain dong. Na'taqidu, kita meyakini annal anbiya'a sesungguhnya para nabi ya. Na'taqidu, kita meyakini annal anbiya sesungguhnya para nabi alaihi musholatu wassalam itu mausupun ya, memiliki sifat. Itu mausupun memiliki sifat bikulli sifatin ya, dengan segala sifat. Bikulli sifatin dengan segala sifat. Tazinu yang menghiasi. Tazinu yang menghiasi ya. Wa mubarrauna ya. Dan yang membebaskan. Wa mubarrauna dan yang membebaskan fi zahiri di dalam zahirnya wal batini dan batinnya. Pada ngantuk ya? Pada ngantuk, hari Senin ngantuk. Fi zahiri di dalam zahirnya wal batini dan batinnya wal fi'li dan apa namanya? Pekerjaannya atau perilakunya. Wal qauli dan ucapannya ya. Wal qauli dan ucapannya an kulli amrin dari segala sesuatu ya. Atau dari segala perkara. Yashinu ya. Yashinu. Ada lagi ayah yang namanya Yashin. Yashinu, emang bahasanya itu tulisannya Yasin ya. Siapa Ki? Maaf Ki ya. Yashin. Yasin yang apa namanya? Yang terbilang jelek ya. Tapi pakai shin besar ya, bukan shin kecil ya. Yang terbilang jelek ya. Jadi soal ya yang terbilang jelek. Maksudnya kan kita ngebahas sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil bagi para nabi ya. Nah, ini tuh ringkasannya itu bagaimana sih gitu? Atau ya, ringkasannya gitu. Yang wajib tuh apa aja gitu. Kesimpulannya tuh maksudnya gimana gitu. Jadi kita wajib meyakini dalam haknya nabi, yaitu para nabi, semua para nabi itu memiliki sifat yang menghiasi dan yang membebaskan daripada apa namanya dalam zahirnya, batinnya, ucapannya
perbuatannya dari segala sesuatu yang jelek gitu maksudnya gitu. Nggak ada kan nabi yang jelek sifatnya, karena nabi kan maksum gitu. Maksudnya seperti itu. Itu kesimpulan daripada kita meyakini nabi. Wa annahum, dan sesungguhnya para nabi ya. Wa annahum, dan sesungguhnya para nabi itu ya juzu boleh ya. Wa annahum, dan sesungguhnya para nabi itu ya juzu boleh antat ro'a ya. Nah ini fil apa ini antat ro'a?